Apakah pemanggilan kembali Muhaimin Iskandar ini memang memiliki muatan politis yang tinggi? Kita akan langsung membahasnya bersama mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Bang Saud, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Metro Siang, Bang Saud. Bang Saud, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana kasus ini di KPK waktu itu. Bukannya sudah selesai, Bang? Waktu Abang menjabat pun juga vonisnya sudah selesai, yaitu pada tahun 2012. Bagaimana kasusnya, Bang, kalau sepanjang yang Bang Saud ketahui? Halo? Ya, silakan Bang Saud. Bang Saud, mungkin kameranya boleh dibuka terlebih dahulu, Bang. Ya, jadi kalau lihat dari case ini kan ada dua case ya. Pertama yang menyangkut infrastruktur, baru yang menyangkut aplikasi hardware software ya, yang belakangan disebut itu. Yang infrastruktur itu kan tidak ada masalah, yang selalu disebut dikaitkan dengan kardus pilihan itu. Nah, kemudian yang dikaitkan dengan aplikasi untuk pengawasan tenaga kerja di Indonesia itu, yang pertama yang kaitan dengan infrastruktur itu jelas ya, buktinya nggak cukup, dan kemudian ditanya-tanya, diungkit-ungkit juga. Terus kemudian yang terakhir yang ini itu menyangkut aplikasi mengenai sistem ketenaga kerjaan itu, sebenarnya di periode saya itu kita nggak dengar kasus itu ya. Baik, jadi sudah selesai ya, Bang, sebenarnya? Tidak kita dengar itu artinya tidak ada yang melaporkan atau seperti apa, ya. Nah, sekarang kita nggak usah berpikir lagi ada yang melaporkan atau tidak, atau kemudian KPK melakukan penyidikan di kasus itu. Jadi kenapa itu dilakukan penyidikan? Tentu kan ada proses. Yang menarik buat kita kan sebenarnya prosesnya. Apakah itu proses dari pengaduan masyarakatnya? Kalau memang kita mau bicara transparan, kapan itu pengaduan masuk, itu bisa diteliti sehingga kita bisa menghindari pemikiran-pemikiran subjektif bahwa ini murni adalah memang penegakan hukum gitu. Baik. Kalau murni penegakan hukum, kalau kita mau masuk ke detail-detailnya, akal sehat kita saja masih banyak pekerjaan lain sebenarnya gitu. Katakan memang ada buktinya ya, tapi kan kemarin sudah diomong bahwa dalam hal ini Caimin itu clear, ya, clear and clean. Ada istilah begitu dari teman-teman dari PKB itu mengatakan clear and clean, tidak ada terkait dengan kasus ini dengan Caimin dalam hal ini. Dan pada 2011 sebenarnya juga sudah diperiksa ya Caimin ya, Bang Saud. Dan tadi Bang Saud mengatakan pada waktu itu saja alat buktinya tidak cukup, apalagi sekarang 11 tahun sudah berlalu. Jadi sebenarnya apakah ini memang syarat dengan muatan politis? Mungkin bisa dijawab, tapi setelah jeda Bang Saud. Tetaplah bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Metro Siang. Ya, kami akan langsung lanjutkan perbincangan bersama mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Bang Saud, tadi Bang Saud mengatakan bahwa 11 tahun yang lalu saja itu alat buktinya ada yang tidak cukup gitu. Apalagi sekarang. Nah, menurut Bang Saud sendiri, mengapa kasus ini tiba-tiba dibuka kembali? Ya, tentu menjadi pertanyaan kita kalau kita mau bahas cost and benefit kasus ini ya. Ya kan selalu kalau kita bicara penegakan hukum itu kan selalu hukum itu kan bagaimana dia tepat, sederhana dan seterusnya, itu kan prinsip dalam penegakan hukum. Sehingga kalau kita lihat kasus yang ke belakang sekian tahun sampai beberapa periode tidak ada bukti yang memungkinkan kita untuk melakukan penindakan, tapi di tengah jalan mereka bahkan sudah menentukan 3 tersangka, itu bisa terjadi. Bisa saja terjadi untuk yang 3 tersangka di kasus yang sudah yang disebut-sebut, yang dikaitkan di mana Caimin kemarin memberikan kesaksian. Persoalannya kembali lagi adalah ketika kemudian kita bicara isu korupsi, itu kan implikasinya kan sangat luas. Sehingga kita pertanyakan, kalau ditanya kenapa 11 tahun yang lalu tidak ketemu dan saat ini ketemu, kita bisa berdebat di situ karena memang buktinya tidak mungkin jika di kayak katakan
4 tahun kan luasannya korupsi kan disebut juga start persoalannya ini bukan luar tidak lebih Itu dia. Ini sudah hampir daluarsa ya Bang Saud. Sepertinya ada sedikit masalah audio Bang Saud, tapi semoga bisa teratasi. Jadi sebenarnya yang ingin kami tanyakan, ini kan sudah hampir daluarsa, tapi apakah memang di KPK ini kerap banyak orderan pengusutan kasus jelang tahun politik sampai mengusut kasus-kasus lama begitu? oh itu memang umum. Saya selama di sana juga kan saya kepada siapa ya? Saya ada media, saya juga bilang selama di sana juga ada itu permintaan-permintaan seperti itu, walaupun nggak datang dari mana ya, kita nggak usah nyebut datang dari mana, tapi dari kekuatan politik itu biasa memang, karena itu kan salah satu untuk menyingkirkan lawan dalam politik itu kan isu korupsi, karena isu korupsi ini isu politik untuk kemudian menyingkirkan lawan politik. Pada bagian lain juga selain menyingkirkan dirinya sendiri, artinya menutup kasus yang ada dirinya, membuka kasus yang ada di orang lain. Itu kan biasa di dalam power struggling, dalam pertempuran persaingan politik. Nah, persoalannya kan kenapa KPK yang kita harapkan menjadi badan anti korupsi yang paling bisa adil, jujur, dan kemudian bermanfaat, dan sekaligus juga bisa menjadi sebuah bagian sistem demokrasi kita yang ikut mengontrol demokrasi. Tapi kan kenyataannya mereka nggak bisa melakukan itu. Jadi pada bagian lain, saya selalu mengatakan, kan sudah terlihat jejak digitalnya dari awal, bahkan pasangannya dalam ini capresnya juga kan dikejar-kejar sampai 19 kali expose. Jadi kemudian ini, kalau framing publik menunjukkan bahwa ini sangat politicking, itu udah sense publik udah benar. Wisdom crowd-nya itu udah benar. Bagaimanapun, publik itu lebih wisdom daripada kita seseorang di KPK sana. Karena wisdom dari publik itu biasanya tidak mempunyai konflik kepentingan. Jadi persoalannya adalah, kalau saya bilang sih jalan simpelnya, sudah case ini jangan dianggap sesuatu yang sederhana atau kemudian kita bisa lakukan jalan sesuka kita dengan kita mengatakan bertindak sesuai dengan KUHP. Kan hukum itu nggak begitu caranya. Hukum itu kan harus tidak hanya yang tertulis. Kita berdebat di perguruan tinggi bahwa ada teori-teori perguruan tinggi. Hukum itu nggak mesti harus tertulis. Artinya 18 tahun, ini baru belasan tahun. Enggak, hukum itu dilihat cost and benefit-nya. Apakah ini bermanfaat secara keseluruhan untuk membangun demokrasi, persaingan sehat. Kalau begitu ya cari lagi dong calon-calon yang lain. Mesti ketemu kalau dicari yang lebih banyak. Kalau kita bisa nyebutkan sejumlah dari calon-calon yang ada sekarang ini. Kalau memang kita mengungkit-ungkit lagi itu bisa. Nah, tapi kemudian kan kita kembali bertanya, itu nggak tipe kita untuk menunjuk kesalahan orang lain. Kita hanya bertahan saja bahwa kita adalah clean and clear sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa teman-teman di PKB kemarin. Kalau udah berani ngomong clean and clear, masih juga ya silakan aja. Tapi maksud saya, implikasi dari ini kan membuat persaingan itu menjadi tidak fair, membuat persaingan itu menjadi tidak adil, membuat pertumbuhan demokrasi itu menjadi tersendat, dan membuat orang menjadi ragu untuk menemukan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Semua orang tahu isu utama sekarang itu adalah isu korupsi. Makanya itu sasarannya adalah isu korupsi yang selalu diangkat ke permukaan gitu Mbak. Itulah Bang Saud, mengapa menurut Bang Saud KPK ini malah terlibat ke ranah politis ini begitu? Apakah kalau memang ini didasari oleh dari pelaporan, misalnya ada pelaporan publik kembali begitu ya, itu mungkin bisa dimaklumi, tapi ini tiba-tiba dibuka oleh Ketua KPK kembali. Nah, bagaimana tanggapan Bang Saud mengenai hal ini? Katakan ada bukti baru karena daluarsanya belum. Tapi dalam situasi yang sekarang ini, di dalam beberapa periode kepemimpinan di undang-undang yang lama, walaupun itu sangat strict dan KPK itu sangat independen, oleh sebab itu sangat independen, dia bertanggung jawab pada Tuhannya di dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan. Mereka muncullah yang disebut sebagai wisdom yang saya bilang itu. Mereka menghold dulu sejumlah kasus untuk kemudian selesai kontestasi itu dipelajari kembali. Kan yang tidak ada itu wisdom. Filosofi berpikir mereka di dalam itu sekarang itu apa benar-benar mereka mampu membuat equal treatment yang itu yang disebut sebagai asas praduga tidak bersalah dan seterusnya. Kok itu nggak bisa dipahami secara mendasar dalam kaitan kontestasi. Oke, kalau memang mereka sudah masuk dalam penyidikan, ada tiga yang sudah ditersangkakan dengan bukti yang cukup. Pada bagian lain kita paham betul kasus ini syarat dengan politik. Mereka harus paham bahwa sebenarnya apa yang harus kita lakukan di dalam proses penindakan, menghold atau memprioritaskan yang lain, atau kemudian melakukan hal yang sama terhadap yang lain.
Itu kan nggak dilakukan. Jadi makin tegas, makin jelas bagi kita bahwa apa yang dilakukan itu adalah favoritisme, memihak, tidak adil, dan ya itu berbahaya dalam pertumbuhan demokrasi kita. Oke. Jadi wajar ya jika publik merasa ada ketidakadilan ya dari pemanggilan kembali Muhaimin Iskandar ini. Ya, karena ini mungkin Baik. kalau kita tanya kenapa mereka di dalam itu tidak paham dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sedang berjalan sekarang ini. Karena memang Oke. value-nya di dalam itu berbeda. Dengan undang-undang baru ini kan sekarang mereka sudah berpikir tidak ada yang check and balance mereka. Mereka merasa bahwa mereka bagian yang bisa dari bagian dari pemerintah, yang saya sebut mereka berpotensi di remote dari luar. Dan ini persoalan yang dihadapi di KPK sekarang ini. Baik, terima kasih mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang sudah berbagi informasi di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.